Assalamualaikum Bu Kadek, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Liana. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya, Bu, siang ini? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Bu Kadek sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau begitu, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk dapat senantiasa mendampingi murid-murid di sekolah ya. Saya juga baik dan sehat, Bu Liana. Syukurlah kalau begitu Bu. Bagaimana Bu Kadek, ada yang bisa saya bantu? Punten ini, Bu, saya datang menemui Bu Liana sekarang. Kemarin saya menelpon Ibu untuk meminta waktu Bu Liana sebentar. Saya bermaksud berbincang-bincang. Ada yang ingin saya ceritakan. Saya kesulitan untuk mengendalikan murid-murid yang tidak fokus belajarnya. Suka berbicara saat saya sedang memaparkan materi pelajaran, bahkan sampai mengganggu murid lainnya. Sehingga terkesan tidak menghargai saya sebagai guru mereka yang sedang mengajar. Saya mencoba menanyakan pada mereka mengapa seperti ini. Ya, sebagian menjawab jika pelajaran fisika itu sulit. Bahkan semakin mereka belajar, bukannya semakin memahami, malah semakin pusing dan bingung. Saya memang semester ganjil tahun yang lalu dalam mengajar menggunakan metode diskusi untuk murid-murid ini. Dan metode ini sangatlah berhasil, Bu Liana, saya terapkan pada mereka. Anak-anak jadi proaktif, kemudian senang mengikuti pelajaran fisika. Tetapi semester ganjil tahun sekarang, metode yang saya gunakan seperti menjadi bumerang untuk saya sendiri. Oh, begitu. Artinya Bu Kadek menerapkan metode mengajar yang sama dari semester ganjil tahun lalu hingga Iya, semester ganjil tahun ini. Betul begitu ya Bu Kadek iya, ya? betul Bu Liana. Ya, seperti yang Ibu sampaikan dengan penerapan metode yang sama, ternyata anak-anak, yang tadinya proaktif dan senang mengikuti pelajaran fisika sekarang berbalik menjadi, tidak fokus seperti itu Iya, ya? betul betul. Ya, mengganggu satu sama lain, Hmm, dan kesulitan memahami materi yang diajarkan, begitu ya Bu Kadek ya? betul betul sih Bu. Ya, baik. Kemarin Ibu menelpon saya, untuk berbincang-bincang kan. Nah, untuk itu, tujuan dari bincang-bincang kita siang hari ini apa ya Bu Kadek? Iya, Bu Liana, betul. Saya ingin sekali menemukan cara, metode, dan solusi terkait bagaimana supaya murid-murid di kelas itu bisa mengikuti pelajaran dengan fokus, dengan serius, dan menghargai saya sebagai guru mereka ketika mengajar di kelas. Itu sebetulnya inti dan tujuan saya datang kepada Bu Liana. Oh, jadi begitu Bu Kadek. Artinya Bu Kadek menginginkan untuk bagaimana, dapat menemukan cara, metode, dan solusi, terkait bagaimana supaya murid-murid di kelas Bu Kadek bisa mengikuti pelajaran dengan fokus, dengan serius, dan menghargai Bu Kadek sebagai gurunya. Begitu ya Bu Kadek ya? Iya, Bu. Nah, sampai dengan saat ini apa kendala yang Bu Kadek alami sehingga, Ibu Kadek belum bisa menggiring murid-murid di kelas, untuk mengikuti pembelajaran dengan proaktif, senang dan berperilaku santun, seperti itu. Jadi begini Bu Liana, menurut saya kendala terbesar saya mengapa belum bisa menggiring murid-murid di kelas untuk mengikuti pembelajaran dengan proaktif, senang, dan santun adalah mental mereka. Saya melihat mental anak-anak di tahun ini itu tidak setangguh, tidak sekuat, tidak se-survive murid tahun lalu. Hal ini sangat saya yakini karena dampak dari pandemi Covid tahun lalu yang begitu besar sekali pengaruhnya untuk perilaku belajar murid. Selain itu, saya juga baru mengikuti program calon guru penggerak ini dan belajar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bu Liana, bahwa murid memiliki kebutuhan belajar, minat belajar, dan gaya belajar yang berbeda-beda.
tugas sayalah sebagai guru yang seharusnya mampu memfasilitasi keberagaman atau heterogennya mereka. Padahal saya berupaya tidak menggunakan metode konvensional di kelas. Namun anak-anak malah semakin tidak menyukai fisika. Oke lah kalau begitu. Nah, dari masalah barusan sudah Bu Kadek ungkapkan. Harapan dari Bu Kadek untuk murid-murid seperti apa, Bu? Ya, harapan saya anak-anak bisa lebih tertib di kelas, bisa menghargai saya sebagai guru, lebih sopan dan santun. Kemudian mental mereka juga bisa lebih kuat dan proaktif di kelas. Sehingga ketika saya memberikan pengajaran di kelas dengan metode yang ada, itu dapat mereka terima dengan optimal. Itu Bu Liana yang menjadi harapan saya. Baik, kalau begitu Bu Kadek, harapan-harapan tadi sudah Bu Kadek sampaikan, kemudian sejauh ini pembelajaran sudah berjalan, dan apa yang sudah Bu Kadek lakukan, yang sudah Bu Kadek rasakan. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10 nilainya, kondisi Bu Kadek dan murid-murid ada di level berapa Bu secara nilai? Saya menilai diri sendiri saja ya, Bu Liana. Karena Ya, kalau menilai anak murid tentu akan berbeda-beda begitu. Ketika saya menilai diri saya sendiri dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, saya berada di skala 6, Bu Liana. Mengapa di skala 6? Hal ini disebabkan saya belum optimal untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik, sopan, bisa menghargai guru. Saya juga belum konsisten mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ketika murid berbuat kesalahan dan tidak sesuai dengan keinginan saya jadi aduh, selanjutnya bagaimana ini ya? Seperti itu, Bu. Akibat dari memang belum konsistennya saya secara pribadi. oh iya ya, baiklah Bu Kadek. Dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal dilakukan dan belum konsisten diterapkan, seperti yang sudah Bu Kadek sampaikan tadi. Lalu tadi juga disampaikan bahwa capaian skala Bu Kadek masih ada di skala 6 saat menilai diri. Nah, Iya. level berapa yang ingin Bu Kadek capai untuk memprediksikan bahwa hal tersebut sudah cukup membuat murid menjadi seperti apa yang Bu Kadek inginkan? Iya, Bu Liana, kalau menurut saya karena melihat kondisi perilaku belajar yang signifikan pasca pandemi kemarin, saya tidak muluk-muluk, Bu Liana. Untuk dikatakan sempurna bagi saya menjadi murid dengan karakter yang baik, proaktif, sopan dan santun pada guru, itu di skala 8,5 sampai 9, menurut saya sudah lebih dari cukup buat saya, Bu. Mantap Bu Kadek. Jadi level 8,5 sampai 9 adalah level yang ingin Bu Kadek capai, terutama bagi perilaku, akhlak, kemudian dan semangat belajar murid di kelas dalam menerima pembelajaran dari Bu Kadek. Ya. Untuk itu, apa yang bisa Bu Kadek lakukan untuk mencapai skala 9 tersebut? Yang bisa saya lakukan adalah terus berusaha dan berupaya memberikan bimbingan tentunya, tidak jemu mengingatkan mereka, kemudian menyelipkan motivasi agar mereka selalu bersikap positif, memiliki perilaku yang baik, menghargai guru. Nah, salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan saya akan berusaha untuk memaksa diri sendiri untuk konsisten, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta berkolaborasi dengan wali murid. Ketika kita membimbing anak di sekolah, tapi wali murid yang mendampingi di rumah tidak kita libatkan, akan menjadi nihil rasanya ya, Bu Liana. Ya, betul. Oleh sebab itu, saya akan berkolaborasi dengan wali murid juga untuk terus mengawasi perilaku anak-anak.
Jadi Bu Baik. Kadek sudah buat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan murid. Kemudian Bu Kadek akan berusaha untuk konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Iya, kemudian berkolaborasi dengan wali murid untuk perilaku dan akhlak murid-murid di rumah. betul. Dari beberapa rencana yang telah Bu Kadek sampaikan, rencana apa yang paling terdekat yang ingin Bu Kadek lakukan? Ya Bu Liana, kalau keyakinan kelas itu memang sudah berjalan ya Bu. Setiap hari kita mengikrarkan keyakinan kelas. Lalu jika Bu Liana bertanya, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Tentunya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten. Baik Bu Kadek, artinya Bu Kadek dalam waktu dekat ini akan konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kapan waktu eh, konkretnya pelaksanaan tersebut, Bu? Ya, lebih cepat lebih baik ya, Bu Liana, sebetulnya. Saya akan melakukannya besok, Bu Liana, setelah kita berbincang dan melakukan pembicaraan ini untuk konsistensi saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Kadek. Artinya Bu Kadek yang Bu Kadek butuhkan adalah konsistensi dari diri sendiri ya Bu. Iya, Baiklah, tadi tujuannya sudah, kemudian rencananya sudah, harapannya sudah, identifikasi masalahnya sudah. Nah, apa yang dapat membuat Bu Kadek mampu menjaga komitmen dengan rencana yang sudah dibuat? Dan siapa yang bisa mengawasi serta membantu Bu Kadek? ya Bu Liana, yang dapat membuat saya mampu menjaga komitmen yang sudah dibuat adalah seluruh warga kelas, karena ini adalah permasalahan di kelas. Saya akan memaksa diri saya dan meminta kepada murid-murid untuk komitmen dari rencana yang sudah dibuat. Jadi, harapan-harapan yang saya inginkan akan saya share atau saya bagikan ke mereka, dan saya meminta juga untuk kita semua bisa komit sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang konsisten saya harus lakukan terus-menerus adalah mengikrarkan keyakinan kelas di setiap pagi. Dan alhamdulillahnya ketika saya dulu di tahun sebelumnya, itu kan saya belum mengenal keyakinan kelas. Dibandingkan dengan sekarang, saya sudah mengetahui keyakinan kelas, itu sangat berpengaruh. Apalagi jika terus-menerus bisa kita lakukan. Ya, walaupun yang masuk ke siswa hanya sedikit-sedikit, tapi cukup terasa Bu dampaknya. Oke Bu Kadek. Bu Kadek tadi sudah menyampaikan permasalahan, kendala, kemudian harapan, rencana juga sudah disampaikan kepada saya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Kadek setelah kita berbincang-bincang siang ini? Saya merasa lega Bu Liana. Alhamdulillah bisa bertukar pikiran, bisa menemukan solusi. Jadi kalau memiliki permasalahan sendiri, kemudian kita pendam sendiri, seperti kesepian begitu Bu. Tidak ada teman untuk curhat ya Bu ya. Ya, Syukurnya betul. Bu Liana punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, keluh kesah saya. Saya juga bisa menemukan solusi dan menentukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani dari perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah lumayan sedikit lega ya Bu ya. Iya, Sudah mencurahkan unek-unek dan isi hati yang mungkin selama ini Bu Kadek pendam seperti itu ya. Minimal sedikit terlepas beban yang ada di hati ya Bu Kadek ya. iya Bu Liana. Tahan semua langkah-langkah yang Bu Kadek sudah jabarkan, sudah Bu Kadek rencanakan, semua berjalan dengan baik dan lancar, dan harapan-harapan Ibu untuk murid-murid memiliki karakter baik, kemudian sopan dan santun, proaktif, dan belajar dengan menyenangkan, berjalan dengan baik. Nah, dari perbincangan kita ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Kadek dapatkan? Iya Bu Liana, setelah kita berbincang ada banyak yang saya dapatkan dari kegiatan ini, terutama dari permasalahan yang saya hadapi.
Setelah berdiskusi dengan Ibu Liana, saya mendapatkan solusi terkait masalah-masalah yang saya hadapi di kelas, yaitu rendahnya perilaku peserta didik terhadap guru dalam menghargai, kurang sopan dan santun. Saya juga menemukan langkah-langkah dan akan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak, serta menuntun mereka mewujudkan karakter yang lebih baik lagi. Begitu, Bu. Oke, mantap ya Bu Kadek ya. Artinya Bu Kadek sudah mendapatkan kesimpulan ya dari pembicaraan kita ini. Nah, tujuan Bu Kadek yang tadi Ibu Kadek maksudkan menghubungi saya melalui telepon untuk bisa bertemu, kemudian berbincang-bincang dan diskusi sudah bisa terlaksana. Bu Kadek akan terus berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengikrarkan keyakinan kelas, dan memulainya besok. Selain Iya, itu, akan berkolaborasi dengan, orang tua murid untuk mengawasi perilaku mereka. betul. Apa ada lagi yang ingin Bu Kadek sampaikan? Sementara cukup, Bu Liana. Baik, kalau begitu, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Kegiatan bincang-bincang ini nampaknya baik jika diagendakan secara berkala, Pak Dek. Bagaimana menurut Dek? Saya setuju, Bu Liana. Kita agendakan kegiatan coaching seperti ini untuk 2 minggu sekali ya, Bu ya. Kita bisa sharing, kemudian Ya, ya. diskusi terkait segala permasalahan yang kita alami, baik itu di sekolah maupun di lingkungan secara umum, untuk bisa menemukan solusi. Terima kasih ya, Bu Liana. Sama-sama Bu, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya mohon izin pamit Bu Kadek ya. Iya, Ibu. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Liana. Halo, selamat malam Bu Kadek. Halo, selamat malam Bu Liana. Maaf ini Bu, saya mengganggu waktu Ibu menelpon malam-malam ini. Oh iya, nggak apa-apa Bu Liana. Kebetulan saya juga sedang tidak ada yang dikerjakan. Sedang santai ini, jadi nggak masalah kalau Ibu nelpon. Oke, bagaimana kabarnya Bu Kadek? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar saya sehat. Kalau Bu Liana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Kadek. Bukan, ada yang bisa saya bantu Bu Liana? Iya, jadi begini Bu Kadek, ada hal yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Apakah besok Ibu ada waktu untuk saya? Besok jam berapa Bu Liana? Bagaimana jika kita ketemu besok setelah pulang sekolah di ruang perpustakaan aja Bu Kadek? Apa Ibu bersedia? Besok sepulang sekolah di ruang perpustakaan. Bisa Bu. Besok kebetulan saya juga tidak ada kegiatan tambahan. Jadi kita bisa bertemu setelah pulang sekolah ya Bu ya. Ya, ya kalau begitu sampai ketemu besok ya Bu Kadek. Terima kasih nih sekali lagi sudah Iya Bu waktunya. Liana, sama-sama. Selamat beristirahat Bu Lina. Ya, oke. Selamat siang Bu Kadek, apa kabar? Siang Bu Liana, kabar baik Bu Liana. Ibu sendiri apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Kadek. Senang sekali bisa bertemu Bu Kadek hari ini. Sudah lama Bu Kadek menunggu ya? Belum. Saya juga baru sampai kok Bu di sini. Apa yang bisa saya bantu Bu Liana? Iya, jadi begini Bu, saya itu memiliki permasalahan tentang penggunaan LCD dalam proses pembelajaran. Oh, jadi Ibu Liana memiliki kesulitan dalam menggunakan LCD selama proses pembelajaran ya? Ya, Nah, betul. untuk hal itu, tujuan dari bincang-bincang kita siang hari ini apa ya? Iya, Bu Kadek.
Saya ingin nantinya, saya mampu mengoperasikan LCD dalam setiap proses pembelajaran dengan baik dan lancar. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu Kade. Oh, jadi tujuan Bu Liana mengajak saya berbincang-bincang siang ini adalah agar Bu Liana dapat mampu mengoperasikan LCD dalam setiap proses pembelajaran dengan baik dan lancar. Seperti itu ya Bu Liana ya. Betul sekali, Bu Kade. Iya. Jika demikian artinya Bu Liana menginginkan untuk solusi ya Bu Liana ya? Ya, betul sekali, Bu Oke. Kade. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya, Bu, ya, amin. Terima kasih nih Bu Kade sebelumnya ini. Iya Bu Liana. Kemudian selama ini apa yang menjadi kendala Ibu dalam mengoperasikan LCD Bu? Ya, jadi gini Bu Kadek, sebenarnya selama ini, saya itu sudah menggunakan LCD dalam, setiap proses pembelajaran di kelas. Tetapi saya terkendala dalam pengoperasiannya, seperti itu. Jadi sebetulnya Ibu ini sudah menggunakan LCD dalam proses pembelajaran, tapi kendalanya adalah dalam mengoperasikannya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Kadek. Selama ini, saya memang sudah menggunakan LCD dalam proses pembelajaran, tetapi untuk mengoperasikannya saya selalu meminta bantuan, rekan saya untuk mengoperasikannya. Itulah yang menjadi kendala saya Bu Kadek. Sedangkan pada LCD itu sendiri kan banyak instalasi yang harus dipasang, sehingga, Iya. saya sendiri tidak, memiliki keberanian untuk memasangkannya. Oh, jadi begitu. Ya, jadi tidak memiliki keberanian ya, Bu, ya. Kemudian apa rencana yang akan Ibu tempuh, supaya dapat mengoperasikan LCD ini untuk proses pembelajaran tanpa harus meminta bantuan dari orang lain, Bu? Ya, jadi begini Bu Kadek, rencana yang akan saya lakukan adalah, saya harus berlatih mengoperasikan LCD, khususnya dengan, guru TIK atau dengan rekan guru yang lain, memang mampu untuk mengoperasikan LCD. Nah, bagus itu, Bu, bagus sekali rencananya. Jadi memang, berlatih dengan yang lebih kompeten itu, sudah sangat tepat ya, Bu, ya? Ya, betul sekali Bu Kadek. Jika dalam skala 1 sampai 10 nih, dalam pengoperasian LCD, Bu Liana dalam proses pembelajaran itu ada di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya, dalam mengoperasikan LCD pada proses pembelajaran selama ini, saya itu ada di level 5 Bu Kadek. Level Tetap 5, ya, level oke. 5. Tetapi saya akan, mencoba dan berusaha untuk meningkatkannya sampai ke level 10. Wah, Karena mantap. karena jujur saja ya Bu Kadek, saya sebetulnya senang dengan hal-hal yang baru dan semangat belajar saya masih tinggi seperti itu. Wah, luar biasa. Wah, senang sekali saya mendengarnya, Bu Liana. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu yang luar biasa ini. Yang terpenting memang konsisten dan fokus ya, Bu, ya. Ya, siap Bu Kadek. Kapan rencana ini akan Ibu mulai laksanakan? Ya, jadi begini Bu Kadek, rencana ini akan mulai saya laksanakan secepat mungkin ya, karena Iya. memang lebih cepat itu lebih baik ya Bu Kadek. Betul. Saya akan melakukannya mulai besok Bu Kadek, setelah kita berbincang untuk berlatih atau belajar mengoperasikan LCD dengan rekan guru, agar saya tidak terkendala lagi dalam mengoperasikan LCD dalam setiap proses pembelajaran seperti itu. Baik, jadi Bu Liana akan melakukannya secepatnya begitu ya, Ya, untuk siap. bisa mengoperasikan LCD dalam proses pembelajaran. Saya yakin dan percaya kalau Ibu akan dapat melakukannya. Tetap semangat pokoknya ya Bu Liana ya. Ya, siap Bu Kade, insya Semoga Allah. Ibu tidak memiliki kendala lagi dalam mengoperasikan LCD-nya. Siap Bu Kade, insya Allah Bu, saya Iya. dapat melakukannya. Terima kasih ya Bu Kadek ya. Iya, sama-sama Bu Liana. Ya, semoga ini menjadi jalan keluar atau solusi dari permasalahan saya Bu Kadek. Nah,
sebelum kita akhiri pembicaraan kali ini, kita dapat bertemu kembali ya Bu Kadek untuk berbincang-bincang, melakukan coaching seperti ini untuk memecahkan masalah dari masing-masing yang kita hadapi tentunya. Kegiatan bincang-bincang kita ini nampak baik sekali jika bagaimana jika kita agendakan secara berkala Bu Kadek. Bagaimana menurut Bu Kadek? Ide yang bagus itu Bu Liana, saya setuju sekali. Jadi sangat baik kalau kita agendakan kegiatan coaching seperti ini untuk 2 minggu sekali lah ya Bu ya. Kita bisa sharing, kemudian diskusi terkait segala permasalahan yang kita alami di sekolah, baik di kelas maupun lingkungan secara umum, Ya, untuk betul supaya sekali. bagaimana kita bisa menemukan solusi bersama-sama. Baik Bu, kalau begitu jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan lagi, saya mohon izin pamit, ya Bu ya. Ya, sama terima kasih sebelumnya ini Bu Kadek Ya, udah sama-sama Bu Liana. ya. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.